Musim dingin tahun kelima Xiaoning, pangeran kedua Gu Chengyu menyakiti saudara kandungnya sendiri, merampas takhta dengan menghabisi kaisar. Istri sahnya, klan Chu, tidak diketahui keberadaannya. Baginda, sudah ingat? Di mana kamu menyembunyikannya? Hanya anjing peliharaan Dong Yi. Mengapa kamu menyalak padaku? Kita lihat saja berapa lama kamu bisa keras kepala. Adik keempat. Ternyata kamu pria yang sangat setia. Padahal dirimu sendiri sedang dalam bahaya, tapi masih berusaha menyembunyikan istriku. Apakah kamu masih belum tersadar juga? Alasan mengapa kamu berakhir mengenaskan seperti ini adalah karena Cunange, istriku sendiri, yang merencanakan ini semua. Apa ini masih belum cukup menyakitkan? Kenapa? Apa kamu masih berharap dia akan datang menyelamatkanmu? Jika dia melihatku berakhir mengenaskan seperti ini, seharusnya dia akan bertepuk tangan kegirangan. Ternyata, hanyalah karena sebuah giok, dan giok itu sebenarnya adalah milikmu. Kamu keparat? Nah, reaksi seperti ini baru benar. Baginda nakal sekali. Lihatlah, siapa yang aku bawa untukmu? Keparat? Cunange, jangan lupa. Ayahmu, Jenderal Besar Chu, masih berada di tanganku. Asal kamu menghabisi Gu Jingxing, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Nange, jangan takut. Habisi saja aku. Di hidup ini, aku hanya ingin tiada di tanganmu. Jingxing, maafkan aku. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Karena aku mempercayai orang yang salah, semuanya berakhir menjadi tragedi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memberikan seluruh negeri sebagai mahar untuk membayarmu. Perburuan? Ini jebakan binatang buas. Aku terlahir kembali. Berburu? Ini adalah perangkap hewan. Aku terlahir kembali. Berikan tanganmu padaku, aku akan menarikmu ke atas. Cunange, kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Sudahlah, aku akan menunjukkan kemurah hatianku dengan menarikmu ke atas. Di kehidupan sebelumnya, karena aku mencintai orang yang salah yaitu Gu Chengyu, dan membiarkan musuh berkembang, akhirnya terjadilah tragedi. Pangeran kedua Gu Chengyu bersama putri jenderal yang bernama Cunange telah berjasa membantu rakyat, maka secara khusus mereka akan dinikahkan, titah kaisar telah ditetapkan. Sampaikan titahku, Jenderal Chu diam-diam merencanakan pemberontakan, segera tangkap dan masukkan dia ke penjara. Cunange, jangan biarkan dia keluar dari istana. Ada perintah dari Baginda Raja. Pastikan kalian menangkap Cunange. Seret dia bagaimanapun caranya.
Sembunyilah yang baik. Jangan sampai keluar. Di kehidupan sebelumnya, aku telah salah memberikan hatiku kepada Gu Chengyu, sehingga berakhir dengan nasib tragis. Kali ini, Cepatlah. Perburuan akan segera dimulai. Nona Chu, jangan diambil hati, adik keempat. Siapa yang tidak tahu bahwa Nange sangat mencintaiku? Bukannya aku menganggapmu menjijikan. Jingsing, maafkan aku, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Mohon maaf, pangeran kedua. Semua salahku, karena aku terlalu berat sehingga menyusahkan Anda. Cunangye. Tapi pangeran kedua kan memiliki ilmu bela diri yang hebat, pasti bisa naik sendiri kan? Di kehidupan sebelumnya, Gu Chengyu, saat berada di perburuan, itulah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yu Lanyue. Bagaimana hasilnya? Sejak saat itu dia pun terhasut olehnya, dan mengkhianati negara ini. Kali ini, aku akan turun tangan langsung, agar kalian berdua, pria sampah dan wanita tak tahu malu, menanggung akibat dari perbuatan jahat sendiri. Nona Chu, mengapa kamu mengambil wadah anak panah milik Pangeran Yu? Aku akan membantunya mencucikannya. Nangga, apakah kamu sebegitu menyukainya? Anak panah pengikat cinta, dikocok di dalam tong kotoran. Saling menatap dengan penuh perasaan, pastinya tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Perburuan dimulai. Adik keempat. Milikku ini adalah busur pusaka pemberian ayahanda kaisar. Apakah kamu berani bertanding? Tentu saja. Nona, kamu tidak apa-apa? Sakit. Cepat panggil tabib kerajaan. Semua pemeran sudah berada di posisinya. Anak panah ini hanyalah sebuah awal. Apa kamu begitu menyukainya? Demi dia, kamu bahkan tega membuat orang lain kehilangan nyawa. Aku tidak melakukannya. Entah Anda percaya atau tidak, mulai sekarang semua yang kulakukan hanya akan untuk Baginda. Untukku, seorang putri sah dari jenderal besar, malah ditugaskan di sampingku untuk menjadi mata-mata? Kakanda Pangeran kedua benar-benar sangat bermurah hati. Jika aku berbohong sedikit pun, aku serahkan hidupku pada hukuman Anda. Dihukum olehku? Aku tidak akan menyesal. Cunangge, demi dirinya, kamu bahkan sampai sanggup melakukan hal memuakan seperti merayuku. Gu Jingsing, aku pasti akan membuktikan ketulusan hatiku kepadamu. Di kehidupan sebelumnya saat perburuan, harimau ganas tiba-tiba menyerang camp di malam hari. Akulah yang mengurusnya untuk Gu Chengyu dan membantunya berjasa dalam menyelamatkan nyawa kaisar.
Nona muda. Kumpulkan para pengawal rahasia, dan bersiaplah untuk melawan harimau itu. Siap. Baginda, Nona Chu mengutus seseorang untuk membawakan sebuah surat. Binatang buas akan muncul malam ini. Tetaplah waspada. Bagaimana dia bisa tahu? Cunange. Kamu sengaja mengajakku ke sini? Apa karena ingin minta maaf dan berbaikan denganku? Kenapa aku harus minta maaf? Kamu cemburu buta, menyebabkan aku melukai wanita idamanku dengan panah, dan kamu masih belum merasa bersalah. Jika hari ini kamu tidak berlutut untuk bersujud memohon maaf kepadaku, jangan harap aku akan memaafkanmu. Harimau? Kenapa ada harimau di sini? Cepat, tolong aku. Kaisar tiba. Lindungi Baginda, lindungi Baginda. Lepaskan aku. Cepat kemari. Tolong aku. Kalian semua, lindungi Kaisar. Lalu sisanya, ikut aku naik ke gunung untuk menghabisi harimau itu. Siap laksanakan. Ayahanda, harimau itu telah aku habisi. Mohon tenanglah, Ayahanda. Pangeran Jing berjasa melindungi Kaisar. Kali ini Baginda pasti akan memberinya penghargaan. Cepat berlutut. Beraninya kamu. Bagaimana bisa seperti ini? Di kehidupan dulu aku membantu Pangeran Yu menyelamatkan Baginda. Kaisar jelas sangat senang saat itu. Bagus sekali. Gu Jingxing. Demi mencuri jasa, kamu berani melangkahi Ayahanda Kaisar dan mengerahkan pasukan tanpa izin. Bukan begitu. Ayahanda, putramu ini mencemaskan keselamatan Ayahanda hingga bertindak dalam keadaan darurat. Mohon redam amarah Ayahanda. Bicara memang mudah. Pasukan ada di tanganmu. Hari ini menghabisi harimau. Besok mungkinkah juga akan menghabisi Ayahanda? Kamu. Baginda, Pangeran Jing melakukan itu demi melindungi nyawa semua orang. Memangnya Ayahanda butuh perlindungan darinya? Ini adalah macan putih. Ini, simbol keberuntungan. Yang melindungi kemakmuran negeri kita. Dia melenyapkan simbol keberuntungan itu. Apa niat terselubungnya? Sungguh sebuah dosa besar. Simbol keberuntungan telah tiada. Ini akan membuat negeri kita menerima hukuman langit. Kudengar Pangeran Jing lahir dari peti mati. Ternyata dia memang titisan iblis, pembawa bencana bagi dunia. Mohon kebijaksanaan Baginda. Jika harimau ganas ini benar, simbol keberuntungan, mengapa dia mencoba menyerang Pangeran Yu? Tetap saja aku sangat menghormati dewa. Cukup. Pangeran Jing bertindak gegabah. Hukum dia 30 kali cambukan militer dan kurung selama 3 hari untuk introspeksi diri. Baginda, Akting yang hebat, Cunange. Melihat betapa giatnya dirimu membantuku, kali ini aku akan memaafkanmu. Sudah kuduga akan begini. Gu Jingxing, percayalah padaku. Kenapa belum kembali juga? Luka Baginda sangat parah. Pangeran Yu dan tidak mengizinkan tabib kerajaan untuk datang mengobati Baginda. Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya. Semua ini gara-gara nona keluarga Chu. Dia sudah merusak rencana Baginda. Baginda sudah bersusah payah memancing harimau ganas itu keluar. Seharusnya bisa seketika menghabisi itu. Cukup. Mundurlah. Baik. Keluarlah. Baginda, apakah Anda baik-baik saja? Nona Chu datang ke sini larut malam? Apa tidak takut Pangeran Yu akan salah paham? Ini adalah obat luka luar terbaik dari pasukan ayah. Aku ke sini untuk membantumu mengobati luka. Bagaimana kamu tahu kalau malam ini akan ada serangan harimau? Akan kujelaskan nanti padamu. Lukamu ini tidak boleh dibiarkan lama-lama. Orang yang membantu Pangeran Yu menjebakku adalah kamu, dan yang bersikap pura-pura baik ingin menyelamatkanku juga kamu. Sebenarnya,
Apa maumu? Aku ingin mendapatkanmu. Jadi ini adalah strategi dari Pangeran Yu untuk langkah selanjutnya, ingin menuduhku dengan tuduhan menggoda secara hina. Terlepas dari apa kamu percaya atau tidak, kedatanganku malam ini adalah untuk membawakan obat padamu. Ini pasti sangat sakit, kan? Nona Chu, tuduhan apa lagi yang ingin kamu berikan padaku? Menggoda istri kakakmu? Aku tidak ada hubungannya dengan Pangeran Yu. Jika aku benar-benar ingin mencelakaimu, mengapa aku tidak melapor pada Baginda Kaisar bahwa macan ganas itu adalah kamu yang menariknya datang? Apa maksud perkataanmu itu? Macan itu langsung menuju ke arah Pangeran Yu karena di tubuhnya tercium bau pemikat hewan. Kamu pikir tidak ada yang melihat tindakan licikmu saat berada di arena perburuan? Kamu berani untuk bertanding? Baiklah. Aku tahu, kamu mengatur serangan macan di malam hari, ingin mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Tapi hanya menghabisi dia satu orang, tidak akan bisa membawa kedamaian bagi negeri. Gu, Jingxing, aku bersedia membantumu. Naik ke posisi tahta tertinggi ini. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu, ibu kandungmu adalah seorang pelayan istana yang dinikahi, hidup dalam persembunyian, dan akhirnya tiada di dalam istana belakang. Dan kamu beruntung, bisa bertahan hidup, terlahir di dalam peti mati. Maka dari itu sejak kecil kamu selalu disebut sebagai titisan iblis, yang membawa sial bagi keluarga sendiri. Tapi Gu Jingxing, aku tidak percaya itu. Mereka bilang kamu adalah putra iblis, tapi aku bertekad untuk membersihkan namamu. Mengapa kamu ke sini? Luka kamu? Pangeran sudah menyelamatkan saya, dan juga membawa saya kembali ke kediaman untuk pengobatan. Ini adalah sedikit bentuk tanda terima kasih saya. Saya harap Pangeran tidak keberatan menerimanya. Yue, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Maukah kamu tetap tinggal di sini? Pangeran sungguh nakal. Sebenarnya sejak di arena buru, saya sudah terpesona oleh Anda, bagaikan terkena panah tepat di hati. Hanya saja, status saya rendah. Berani sekali kamu ya? Beraninya kamu menggoda pangeran dan bertindak tak tahu malu di siang bolong. Pengawal, bawa wanita tak tahu malu ini seret dia keluar dan berikan dia hukuman sampai tiada. Ibu Permaisuri, redamlah kemarahanmu. Yue dia tidak bersalah. Akulah yang jatuh hati padanya, jadi. Sangat konyol. Chunange, putri terhormat dari keluarga jenderal. Tidak kamu hargai? Tapi seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya, si gadis desa itu, malah membuatmu begitu tergila-gila. Apakah kamu ingin melepaskan posisi putra mahkota dan memberikannya begitu saja kepada anak terkutuk itu? Aku tidak akan melepaskannya. Seluruh dunia juga tahu, kalau Chunange selalu mencintaiku, bukan? Mengenai Gu Jingxing itu, aku sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Baginda Permaisuri, mengingat upacara kurban sudah dekat, kebetulan saya mengenal seorang biksu agung. Ibu jangan khawatir. Gu Jingxing telah merusak kesucian. Kali ini, aku pasti akan membuat dia benar-benar hancur, dan tak akan pernah bisa bangkit kembali. Bagus. Tapi saat ini, masih ada satu hal lagi, yang membutuhkan bantuan ibu. Katakanlah, apa yang perlu aku lakukan? Pengawal, panggil Chunange kemari. Semoga Baginda Permaisuri dilimpahi kesehatan. Nange sayang, kudengar saat perburuan tadi ada macan yang muncul. Apa kamu terluka? Menjawab Baginda, saya baik-baik saja. Lalu apakah kamu sengaja memancing Pangeran Yu ke sana? Apakah kamu ingin Pangeran Yu terluka? Mohon ampun Baginda Permaisuri. Seluruh dunia tahu, saya sudah lama mengagumi Pangeran-Pangeran Yu. Mana mungkin saya mencelakainya? Aku tentu saja percaya padamu, namun mencelakai pangeran adalah hukuman berat bagi seluruh anggota keluarga.
Saya bersedia melakukan apapun demi melayani Baginda. Saat ini, ada sebuah kesempatan. Pada hari upacara kurban nanti, kamu harus membawa Gu Jingsing. Maka aku bisa mengabaikan masalah yang lalu. Apakah akhir dari kehidupan yang sebelumnya masih tidak bisa diubah? Amituofo. Langit begitu cerah. Dari mana datangnya angin jahat ini? Ini adalah angin hukuman langit. Izinkan saya bertanya pada Baginda, beberapa hari terakhir ini apakah Anda pernah menghabisi hewan keberuntungan? Hewan keberuntungan? Mungkinkah pada hari perburuan itu, harimau putih yang Gu Jingsing habisi? Benar-benar pembawa sial. Kitab suci mengatakan, harimau putih keberuntungan, sekali dihabisi, keberuntungan negara akan hancur. Izinkan saya bertanya pada Master, apakah ada cara untuk mengubahnya? Menurut perhitungan saya, orang yang menghabisi hewan keberuntungan itu sejak kecil sudah diikuti oleh roh jahat. Dia harus segera dihukum, jika tidak, rakyat akan terkena dampaknya, dan hidup mereka akan sangat menderita. Pantas saja akhir-akhir ini rakyat terus mengeluh, tanah pertanian tiba-tiba mengeras, dan hasil panen semuanya mati secara misterius. Semua ini pasti karena Gu Jingsing memberikan pengaruh buruk pada keberuntungan negara kita. Master, bagaimana roh jahat itu seharusnya dihukum? Dia harus segera dikunci di dalam peti mati, dan langsung dikuburkan. Hanya dengan begitu rakyat bisa diselamatkan, dan keberuntungan negara bangkit kembali. Baginda, jangan ragu lagi. Sekarang nasib negara terancam, seluruh dunia sedang menunggu keputusan Anda. Ayahanda, tolong jangan karena tidak tega sejenak, malah mengecewakan seluruh rakyat dunia. Kami mohon Baginda berikan perintah, hukumlah roh jahat itu, demi menyelamatkan rakyat. Segera tangkap dan ikat anak pembawa sial itu. Ayahanda sangat bijaksana, aku akan segera melaksanakannya. Pada hari upacara persembahan, kamu harus memasukkan Gu Jingsing ke dalam peti mati. Baginda, araknya sudah habis. Mengapa kamu minum sampai semabuk ini? Surat minta tolong itu dikirim dengan sangat mendesak. Aku sempat mengira terjadi sesuatu yang buruk padamu. Baginda, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Apa kamu masih perlu aku khawatirkan? Baginda, temani aku minum secawan, maka aku akan memberitahu Anda. Baginda Raja telah bertitah. Segera tangkap Gu Jingsing. Cunange, apakah kamu masih ingat apa yang telah kamu janjikan padaku? Kamu menjebakku dengan obat. Memang kamulah yang sedang kumanfaatkan? Hari ini, aku akan membuatmu mendapat hukum yang setimpal. Tutup peti matinya. Ayahanda, ibunda, roh jahat telah dibawa ke sini. Lakukan sesuai perkataan Master. Segera hukum roh jahat ini, dengan menguburnya hidup-hidup. Tunggu sebentar, Baginda. Kenapa? Kamu punya keberatan? Saya tidak berani. Hanya saja kita harus menuntaskannya sampai ke akarnya. Kudengar roh jahat paling takut dipanggang api neraka. Daripada dikubur hidup-hidup, lebih baik membuatnya lenyap menjadi abu. Ini bisa memastikan roh jahat itu takkan pernah bereinkarnasi selamanya. Gadis ini ternyata jauh lebih kejam dariku. Pantas saja aku sangat menyukainya. Amituofo. Tindakan ini bisa melenyapkan bahaya selamanya, demi menjamin negara makmur selama ratusan tahun ke depan. Jangan salahkan ayahmu ini bertindak keras. Mari kita lakukan, sesuai perkataannya. Kemari, cepat. Nyalakan apinya. Berhenti. Jangan dibakar, tolong jangan dibakar. Orang di dalam peti mati itu adalah putra suci pilihan langit. Jika dibakar, kalian akan terkena hukuman langit. Dari mana datangnya lelaki tua sampah ini? Beraninya kamu mengganggu rombongan Baginda. Segera seret orang ini keluar dari sini. Nama biksu ini adalah Shuntong, seorang pertapa dari Tianzu hamba yang setia. Kamu adalah Shuntong? Lalu siapakah orang ini? Omong kosong. Baginda, saya punya paspor biksu dan tasbih dari Tianzu. Ini sudah cukup membuktikan identitas saya. Apa buktimu? Itu semua barang curian. Biksu gadungan lancang. Beraninya kamu berpura-pura menjadi biksu sakti dan menentang keinginan kaisar. Sebenarnya apa niat busukmu itu? Cepat nyalakan apinya. Jangan dibakar, jangan dibakar. Tolong jangan dibakar.
Bakar. Biar kamu habis, dasar Gu Jingxing. Biarkan sukmamu lenyap tak berbekas. Bintang ungu bergerak, putra suci turun ke bumi. Jingxing adalah sosok bijaksana yang Dewa. membawa berkah bagi negara. Dewa baru saja berbicara. Kamu. Tidak mungkin. Kenapa api itu tidak menghabisinya? Puji dewa, keajaiban telah terjadi. Putra suci keluar dari kobaran api. Baginda, ini adalah pertanda keberuntungan besar. Terima kasih atas petunjuknya. Kami semua pasti menyambut kedatangan Putra Suci demi negara dan rakyat kami. Putra suci, mohon lindungi kerajaan kami. Pada hari upacara persembahan nanti, kamu harus memasukkan Gu Jingxing ke dalam peti mati. Hamba tidak akan mengecewakan Anda, Permaisuri. Buatlah sebuah mekanisme di dasar peti yang bisa diputar dari dalam. Mereka memalsukan hal klinik, maka aku akan menggunakan hal klinik juga untuk mengalahkan mereka. Sang dewa ada di sini. Kalian semua menjauhlah dariku. Perhatikan mekanismenya. Cunangye, apakah semua ini adalah rencanamu? Ayahanda, jangan biarkan biksu gadungan ini menipu Anda. Dewa atau Buddha, apa yang menampakkan diri? Ini pasti hanya menggunakan teknik ilusi dan penyamaran suara jalanan. Anda jangan mudah percaya padanya. benar, Dia pasti sedang melakukan penipuan besar dan menyesatkan semua orang. betul sekali. Karena kalian berdua tidak percaya, bisakah kalian membuktikan kebenaran identitas anak suci ini? Ini, Itu sih hal mudah. Jika dia benar-benar bisa melihat rahasia langit dan meramalkan masa depan, baru kami akan mempercayai dia sebagai anak suci. ada benarnya juga. Bahkan seorang biksu tinggi sekalipun tidak akan bisa meramal secara instan. Mereka berdua sedang berusaha mencelakaimu. Tolong, jangan menyetujuinya. Sebagai anak suci pilihan langit, jika kesaktian sekecil ini saja tidak punya, maka bukankah semua orang bisa menjadi anak suci? Jika kamu bisa menunjukkan kesaktian itu, pangeran kedua bukan saja akan mengakuimu sebagai anak suci, tapi juga akan bersujud dengan kaki telanjang, mengelilingi ibu kota kerajaan 5 kali, hanya demi membuktikan kehebatanmu. Sangat setuju. Pangeran, ini benar-benar tidak boleh disetujui. Tapi jika kamu tidak bisa meramal, maka kamu sudah menipu kaisar, dan kamu pantas untuk dihukum. Pangeran keempat, taruhan nyawa ini, apa kamu berani menerimanya? Baginda, demi menenangkan pendapat orang banyak, bagaimana kalau meminta pangeran keempat untuk membuktikan dirinya? Daripada kamu di sini berlagak dan sok berwibawa, lebih baik segera berlutut memohon ampun, agar ayahanda mengampuni nyawamu. Para biksu, dengarkan perintahku. Energi bumi terasa aneh. Ini adalah pertanda bencana gempa bumi. Segera selamatkan diri kalian. Gempa bumi? Hamba sudah berada di Biro Astronomi Kekaisaran selama 50 tahun. Segala sesuatunya selalu berjalan lancar. Tidak mungkin akan terjadi gempa bumi. Kenapa kalian tidak segera bertindak? 3, 2, 1. Azab? Ini adalah azab dari langit. Cepat lari. Ayahanda, Lapor. Baginda, di tempat yang runtuh karena gempa tadi, telah ditemukan urat tambang logam hitam kuno. Kerajaan kita selalu kekurangan biji besi. Urat tambang logam hitam ini benar-benar merupakan anugerah dari langit. Baginda, ini benar-benar berkah bagi kerajaan kita. Berkah bagi seluruh rakyat. Sungguh keterlaluan. Seorang putra suci pilihan langit malah difitnah sebagai titisan iblis. Memangnya kamu ini biksu macam apa yang mengaku suci? Baginda, ampuni hamba. Kaisar memiliki sifat yang penuh keraguan. Jingxing sekarang setelah dipastikan sebagai putra suci, maka dia benar-benar telah bangkit. ayahanda, tapi Diam. Tadi saat sedang melarikan diri, apakah kamu masih ingat kalau aku ini adalah ayahandamu? Baginda, Biksu Suci Tianju telah membantu menstabilkan negeri selama 100 tahun. Kita tidak boleh tidak mempercayainya. Baginda, saat gempa bumi tadi, hamba secara kebetulan menemukan surat jalan biksu tersebut. Ternyata, kamu yang sebenarnya adalah penyamar, pengawal, saat biksu gadungan ini keluar, dan segera beri dia hukuman. Baginda, ampuni hamba. Hamba diperintah oleh pangeran kedua.
Dasar pembohong. Beraninya kamu membohongi ayahandaku? Bahkan memecah belah hubungan persaudaraan kami. Aku sendiri yang akan menginterogasimu. Kakanda pangeran kedua tidak berencana untuk menepati janji taruhan yang tadi? Baru saja, bukankah pangeran kedua sendiri sudah berjanji bahwa jika putra suci menunjukkan kemampuannya, pangeran kedua akan bersujud tanpa alas kaki, mengelilingi kota kerajaan sebanyak 5 kali, demi pangeran keempat dan memulihkan nama baik putra suci? Benar sekali, Pangeran Yu. Bukankah Anda selalu menepati janji Anda? Putra Anda. Berlutut. Baginda, saya pasti akan mengawasinya untuk menepati janji tersebut, agar tidak mempermalukan keluarga kekaisaran. Baginda, Pangeran Jing telah memberikan jasa yang besar, sepantasnya diberikan hadiah. Apa yang Anda katakan itu benar? Sampaikan titah aku. Pangeran keempat telah meramalkan bencana gempa bumi dan berjasa melindungi rakyat, maka dia diberikan gelar pangeran tingkat 2, serta dihadiahkan kediaman senilai $10.000. Mulai hari ini, dia diperbolehkan hadir dalam rapat istana. Terima kasih, Ayahanda. Pangeran kedua adalah pangeran tingkat 1. Sekarang posisi pangeran keempat hanya selisih 1 tingkat saja. Tampaknya peta kekuatan di istana akan segera mengalami perubahan baru. Kesempatan yang begitu bagus, ternyata malah digunakan anak tak tahu malu itu untuk menyerang balik kita. Siapa yang menyangka bahwa adik keempat itu sebenarnya adalah putra suci? Bodoh. Sia-sia, aku bersusah payah merancang rencana agar kau naik tahta. Mohon redakan amarah Anda, Permaisuri. Masalah ini bukannya tidak memiliki jalan keluar lain. Apakah ini giliranmu untuk ikut campur? Jika bukan karena kamu mencari biksu palsu itu, anak sampah itu tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Pengawal, saat pelayan rendah ini keluar, congkel kedua matanya, dan tenggelamkan ke telaga untuk menjadi makanan ikan. Ibu, ampunilah Yue-er. Mohon ampuni dia, Ibu. Baginda Permaisuri, hamba memohon ampun untuk nyawa yang hina ini. Hamba punya sebuah cara untuk membantu Permaisuri dan Pangeran membalikkan situasi. Katakan. Pertama-tama, biarkan Pangeran kedua melamar Chunange. Yue-er. Chunange memiliki dukungan dari kediaman jenderal. Kekuatan militer tersebut sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kau sangat bermurah hati rupanya. Tapi, apa hubungannya ini denganmu? Karena pangeran keempat sekarang dianggap sebagai putra suci. Maka hamba punya cara untuk menyeretnya jatuh dari kehormatan itu, dan membuatnya menjadi anjing buangan yang dibenci semua orang. Bagus. Kali ini, aku ingin anak tak tahu malu itu. Untuk hancur selamanya tanpa bisa bangkit lagi. Ayah. GR. Ayah. Ada apa? Apakah Pangeran Yu membuatmu sedih lagi? Aku tidak menyukainya lagi. Putrimu ini tidak akan menikah dengannya. Bagaimana bisa begitu? Aku sudah menyadari semuanya. Si Gu Chengyu itu hanyalah seorang pengecut yang tak berguna, yang setiap ada masalah hanya bisa mencari ibunda ratu, anak mami, dan bajingan yang pikirannya dipenuhi kekacauan. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya dan tidak akan pernah ada urusan lagi di masa depan. Benarkah? Akhirnya kamu sadar juga. Maafkan aku, Ayah. Dulu aku terlalu tidak dewasa hingga membuat Ayah merasa khawatir. GR. Dulu kamu sangat patuh padanya, tapi sekarang kamu tampak sangat bersemangat. Ayah sangat bangga padamu. Inilah baru karisma putri sejati keluarga jenderal kita. Jika si tidak berguna itu datang lagi, Ayah akan mempertaruhkan nyawa sekalipun untuk membuat perhitungan dan menghancurkannya. GR. Sebelumnya kamu selalu mengejar Pangeran Yu dan tidak mau berlatih ilmu bela diri. Hari ini, mulailah berlatih bersama Ayah. Di kehidupan sebelumnya, di medan perang, momen mendebarkan yang tak terhitung jumlahnya telah menempa diriku. Nange, kamu... Chunange, pangeran ini datang untuk menikahimu. Cepat berlututlah dan ucapkan terima kasih kepadaku. Chunange, sudah bertahun-tahun, kamu selalu merindukan aku. Sekarang aku sudah datang. Apakah kamu sangat bersemangat sampai tidak bisa berkata-kata? Melihat semua mahar yang sangat mahal ini, apakah kamu merasa air matamu mulai mengalir? Kalian ayah dan anak benar-benar seperti kura-kura air tawar yang mencoba gaya baru, sangat berpikiran sempit. Namun, jangan senang terlalu cepat. Jika ingin aku menikahimu, ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, setelah menikah, di luar kamu adalah istri resmi,
Tapi wanita yang kucintai adalah Yue. Jadi di kediaman-kediaman Pangeran Yu, kalian berdua berstatus setara. Kamu, Mengutamakan selir dan menindas istri? Kamu mengatakannya dengan sangat sombong. Apa syarat keduanya? Kedua, setelah menikah aku tidak akan menyentuhmu. Lagi pula aku dan Yue sangat suka berjalan-jalan menikmati pemandangan. Jadi, kamu harus membantu kami mengasuh anak. Jika anak itu menangis, lapar, atau sakit, aku akan buat perhitungan denganmu. Lanjutkan bicaramu. Ketiga, kediaman. Kediaman Pangeran Yu akan dikelola oleh Yue. Kamu, tentu saja tidak ada kerjaan. Jadi semua mas kawinmu akan menjadi milik Yue. Di kediaman-kediaman Pangeran Yu, kamu harus menghormati Yue. Aku harus menuruti keinginannya. Dan juga menyerahkan mas kawinku. Rencana kalian sungguh luar biasa cerdiknya. 3 syarat ini, jika kamu tidak setuju, jangan harap bisa menikah denganku. Bagaimana? Dari 3 syarat ini, apakah kamu setuju atau tidak? Apakah kau setuju atau tidak? Setuju? Pahamilah situasi saat ini. dasar kau Setuju brengsek tak apanya? berguna. Kalian berani memukuli seorang pangeran. Urusanku dengan kalian belum selesai. Aku akan minta ayahanda kaisar menghukum kalian. Hanya membawa setumpuk barang rongsokan, kau sudah berani ingin menikahi putri sah dari kediaman jenderal, bahkan masih berani membuat dan memberikan syarat dengan mulut kotormu itu. Menurutku kau itu ibarat kura-kura yang bersembunyi di tempurungnya. Tak tahu malu? Ingin menjelaskan ini di depan Baginda? Aku akan menemanimu sekarang juga, biar kita lihat bagaimana Baginda memberi putusan. Kau, Pangeran-pangeran Yu, kediaman jenderal, tidak menerima barang kotor? Silakan pergi, kami tidak akan mengantarmu. apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Cunange, urusanku denganmu belum selesai. Dasar orang rendahan yang lebih buruk dari hewan. Beraninya kalian mengusir pangeran-pangeran Yu. Pangeran Yu ini mengatakan di mana-mana kalau nona keluarga Chu hanya ingin menikah dengannya, ternyata nona keluarga Chu sama sekali tidak menganggapnya. Sama-sama pangeran, yang satu adalah putra terpilih, yang satunya hanya badut yang sombong. Memalukan sekali. Bicara lagi saja. Percayalah kalau aku akan buat lidah kalian binasa. Ini pasti ulah Gu Jingxing yang menghasut kalian. Jika tidak, mana mungkin keluarga Chu dan ayahnya memperlakukan aku seperti ini? Seorang anak haram dari pelayan? Tidak pantas menginginkan milikku? Pangeran jangan marah. Apakah kau sudah lupa dengan rencanaku? Baginda Pangeran Jing, Nona Chu mengundang Anda, katanya ada hal penting untuk dibicarakan. Di mana dia sekarang? Saya akan memandu jalan bagi Baginda. Di mana Nona Chu? Mohon tunggu sebentar di sini, Baginda. Kapalan di tanganmu itu karena berlatih bela diri. Bicara, siapa yang mengirimmu? Sudah terlambat. Adik keempat. Kamu sudah terkena bubuk Xiao Yao. Jika hari ini kamu tidak berhubungan intim, maka jantungmu akan digerogoti 100 serangga, hidupmu akan jauh lebih menyiksa daripada tiada. Layani Pangeran Jing dengan baik. Jika besok dia tidak sampai lemas, maka aku yang akan mematahkan kakimu. Baik. Besok semua orang di ibu kota akan tahu bahwa orang suci mereka telah menghabiskan malam yang panas dengan wanita tak tahu malu, bahkan sampai tertular penyakit kelamin. Aku ingin lihat berapa banyak orang yang akan mempercayaimu. Yue, kamu benar-benar sangat cerdik. Nanti bubuk Xiao Yao milikmu itu, berikan juga beberapa bungkus pada pangeran ini untuk menyemarakan suasana kita berdua. Baginda. Kenapa itu kamu?
Kenapa kamu ada di sini? Kejutan bukan? Apa kamu tidak menyangka? Mengapa begitu tenang? Cepat kerja sama denganku. Kerja sama soal apa? Apa wanita rendahan ini bisa melakukannya? Kenapa tidak ada suara apapun? Ah, Pelan-pelan sedikit, Baginda. sangat mengasyikkan, ya? Gu Jingsing, apakah kamu ini benar-benar laki-laki? Cunange, kamu seharusnya tidak memancingku. Saat ini di matamu, apakah aku sudah terlihat seperti seorang pria? Kenapa tidak ada suara lagi? Haruskah aku berteriak sedikit? Apa? Baginda, Anda sungguh luar biasa. Berhasil. Besok tunggulah pertunjukan menarik ini. Orangnya sudah pergi. Jadi, yang tadi itu hanya sandiwara saja? Bukankah kamu juga sedang dalam pengaruh obat? Gu Jingsing, apa yang sedang kamu lakukan? Hanya dengan cara ini, aku baru bisa berhenti. Tadi itu aku sudah bersikap tidak sopan. Aku tidak bersikap seperti ini kepada semua orang. Maksudku yang seperti tadi. Saya kemarin dinodai oleh pangeran keempat, lalu dibuang begitu saja setelah dia puas. Mohon kepada Baginda, berikan saya keadilan dan restu pernikahan. Sosok pangeran keempat yang dia katakan itu, apa itu putra suci pilihan Tuhan? Benar-benar tidak disangka, ya? Pangeran keempat berwajah tampan, tapi ternyata berani melakukan hal yang sangat menjijikkan seperti ini. Lihatlah lengannya, semuanya dipenuhi ruam merah, pasti dia juga membawa penyakit. Bukannya dia itu wanita tak tahu malu milik Pavilion Zuihua? Kenapa ada wanita seperti itu berani menuntut keadilan? Bahkan dia pun butuh kesepakatan yang adil. Katanya putra suci. Menurutku pangeran keempat ini benar-benar orang yang sampah. Baginda, di luar sana orang-orang sedang membicarakan skandal perilaku pangeran keempat yang menjijikan itu. Skandal keluarga kerajaan seperti ini, jika tidak segera diurus, akan merusak wibawa kerajaan kita. Saya dan Pangeran Jing sudah saling mencintai dan berjanji sehidup semati. Saya mohon Baginda mengabulkannya. Tapi jika pangeran keempat menikahi wanita hina seperti itu, juga akan merusak nama baik kerajaan kita. Kurang ajar. Seorang pangeran kerajaan bermain dengan wanita seperti dia. Bagaimana mungkin hal ini dibiarkan? Ayahanda, mohon kebijaksanaan Anda. Aku tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Pangeran Jing jelas diam, telah memiliki diriku semalam. Sekarang di bahu Anda, masih ada bekas gigitan saya. Bagaimana bisa Anda begitu kejam? Baginda, saya bisa memberikan kesaksian. Tadi malam saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pangeran keempat bersama wanita ini sedang berada di dalam pemandian air panas. Adik keempat. Apa kau berencana untuk membuangnya begitu saja setelah merasa puas? Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Karena kedua belah pihak memiliki argumen berbeda, saya usul, bagaimana jika dibuktikan dengan melepas baju di sini? Kita lihat apa benar memang ada bekas gigitan. Pengawal, cepat periksa dia. Adik keempat. Kamu tidak mungkin merasa bersalah, kan? Periksa dia. Tunggu sebentar. Semua luka di tubuh pangeran. Apakah kamu tahu di mana letaknya? Tentu saja aku tahu. Saya menghabiskan malam bersamanya. Seluruh tubuhnya sudah aku lihat semua. Diam. Sungguh tak tahu malu. Lalu aku tanya padamu. Pada hari upacara Fengshan, Pangeran Jing terluka saat menyelamatkan Baginda. Di mana letak luka itu? Apa? Hari itu kamu terluka demi menyelamatkanku? Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Hanya luka kecil? Tidak perlu dipermasalahkan. Hanya luka sekecil itu, tapi masih saja mau cari muka. Jika kamu datang sedikit terlambat saja, lukanya pasti sudah sembuh sendiri. Bagaimana bisa disebut luka kecil? Izin bertanya, Pangeran.
Luka goresan yang Anda dapatkan hari itu, apakah sudah sembuh? Belum. Ternyata lukanya separah itu. Cepat katakan, di mana letak lukanya? Di Cepat katakan, kaki. di kaki? Cepat biar aku lihat. Baginda bisa menilainya sendiri. Semua yang dikatakan wanita ini adalah bohong. Keterlaluan. Dasar wanita kejam, beraninya kamu menuduh pangeran. Ampun Baginda, saya sangat sakit. Hukum. Hati-hati. Ternyata dia hanya orang gila, sungguh menakutkan. Seret dia keluar, berikan dia hukuman di gerbang kota untuk memberikan peringatan kepada semua orang. Buat titah raja, Pangeran Jing sangat berbakti, kesetiaan dan keberaniannya patut dipuji. Aku sangat bangga, angkat dia menjadi pangeran tingkat 1 untuk menjaga kedamaian rakyat. Terima kasih atas anugerah Ayahanda. Dengan begini, pangeran keempat dan pangeran kedua akan memiliki jabatan yang setara. Dasar kamu tidak berguna? Kenapa kamu membiarkan sampah itu mendapatkan kenaikan jabatan? Apa gunanya aku membesarkanmu? Ibu Permaisuri, mohon bantu aku. Aku ingin menjadi putra mahkota. Aku tidak mau kalah oleh sampah itu. Anda tenang saja, Permaisuri. Pangeran keempat. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ini adalah kutukan darah. Orang yang terkena kutukan ini awalnya seluruh tubuh akan bintik merah dan menyebar melalui darah. Begitu lonceng berbunyi, racunnya akan beraksi. Selama kita membuat mereka saling menghabisi, rencana perluasan wilayah negara kepulauan Dongyi akan segera tercapai. Baginda, di pelabuhan Dongjiang telah ditemukan orang-orang yang terjangkit wabah penyakit. Orang yang terinfeksi dipenuhi dengan bintik merah di tubuhnya, dan sudah sesuai dengan arahan Baginda, mereka telah diisolasi untuk diobati. Nange, perkataanmu benar-benar menjadi kenyataan? Bagaimana kamu tahu akan ada wabah? Sekujur tubuhnya dipenuhi bintik merah. Benar. Ada apa? Wabah pada kehidupan sebelumnya memang mulai menyebar dari waktu-waktu seperti sekarang. Kerajaan Xiao mendapat serangan berat, Gu Jingxing juga tertular, hingga menyisakan penyakit kronis. Tetapi saat itu aku selalu berada di sisi Gu Chengyu. Aku tidak pernah memerhatikan kondisi penyakitnya. Hanya saja aku merasa sedikit gelisah. Baginda mencegah pecahnya wabah lebih awal. Ini adalah anugerah bagi rakyat. Karena petunjuk dari Nange, itu adalah anugerah bagiku. Baginda, cepat, kamu harus menangkap orang yang membunyikan lonceng itu. Baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita hina itu. Ada cairan luka? Cepat pergi. Baginda, Cepatlah pergi. jangan lukai dirimu sendiri. Serangga Gu? Tubuh pangeran sangat kuat, namun denyut nadinya sangat aneh. Hanya racun ulat darah yang bisa memberikan gejala seperti ini. Lalu, apakah racun ini ada penawarnya? Ulat darah adalah ilmu rahasia Dongyi. Saya sebagai orang tua ini tidak berdaya menghadapinya. Dongi? Gawat. Satu persatu warga kota mulai menggila. Di luar sana penuh dengan orang-orang yang beringas. Kota ini akan hancur. Jangan-jangan wabah penyakit ini bukanlah bencana alam, melainkan dikendalikan oleh Dongi secara sembunyi-sembunyi? Pangeran sedang pingsan dan tidak sadarkan diri. Saat ini apa yang harus kita lakukan? Segera umumkan kepada seluruh warga kota, kunci rapat semua pintu, dilarang keluar rumah. Semua prajurit, dengarkan perintahku, karantina warga yang terkena racun, tetapi dilarang menghabisi orang tak bersalah. Siap laksanakan. Sekarang kota sedang berada dalam situasi kacau. Kudengar Gu Jingxing sudah jatuh dalam perangkap. Ayahanda Kaisar telah menyerahkan kekuasaan militer di bawah perintahku. UER, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi pangeran ini. Kelak setelah Anda menjadi putra mahkota, Anda harus melindungi UER. Tentu saja, kamu bukan hanya menjadi permaisuri putra mahkotaku, tapi juga akan menjadi ratu di masa depan.
Kak Nange jatuh ke air? Aku harus menyelamatkan Kak Nange. Kamu sudah bangun? Kakak Nange, kamu tidak jatuh ke air. Syukurlah kalau begitu. Kapan aku pernah jatuh ke air? Tepi Danau Dongjiao. Kamu lupa? Tepi Danau Dongjiao. Tahun ini usiamu berapa? Aku 10 tahun. Ternyata, waktu itu, benarkah kamu yang menyelamatkanku? Aku sungguh bodoh. Sampai mengira itu Gu Chengyu? Tapi, mengapa kamu tumbuh jauh lebih besar? Baginda sedang. Karena racun sihir ini beraksi, sistem pertahanan tubuhnya menyebabkan kesadarannya menurun kembali ke masa kecil. Kamu siapa? Keluar? Jangan takut. Jangan takut. Negeri kita penuh dengan orang-orang hebat, racun sihir dari dongi ini, apakah benar-benar tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Raja Obat Saimu, mungkin dia bisa mencobanya. Namun dia sudah lama mengasingkan diri di gunung, tidak ada yang bisa memintanya keluar. Bagaimanapun caranya, aku harus menyelamatkannya. Gawat, Nona Chu, Pangeran Yu mendadak datang ke sini. Jika pangeran kedua tahu, Jingxing menjadi seperti ini, dia pasti memanfaatkan situasi sulit ini untuk mencelakai kita. Jaga Baginda baik-baik, jangan sampai membiarkannya pergi ke aula depan. Siap, laksanakan. Jadilah anak baik dan penurut, jangan lari kemana-mana, ya. Semua orang di kediaman Pangeran Jing. Apakah mereka sudah tiada? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Mingzhou sedang dalam masa darurat. Mengapa pangeran kedua masih berani kemari? Jangan-jangan, kamu memiliki ramuan ajaib di tanganmu? Chu Nange. Di mana Gu Jingxing? Bukankah dia itu sang putra suci? Panggil dia kemari untuk meramal bencana ini. Atau jangan-jangan, dia sudah tiada karena keracunan? Racun? Penyebab wabah. Masih dalam penyelidikan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu racun? Jangan banyak bicara. Ayahanda menyuruhku kemari untuk meminta pertanggungjawaban. Panggil Gu Jingxing keluar. Dia sibuk dengan urusan kenegaraan. Tidak ada waktu untuk menerima tamu. Apakah kamu membawa dekret kaisar? Besar sekali bicaramu. Mungkinkah, setelah dibuang oleh pangeran, kamu ingin menempel pada pangeran Jing dan menjadi anjing peliharaannya? Jika dasarnya dirimu anjing, maka kau melihat siapapun sebagai anjing. Kurang ajar. Yue adalah wanita yang sangat baik. Beraninya kamu mencacinya. Segera berlutut dan minta maaf padanya. Yue, aku minta maaf. Semua ini gara-gara wanita kejam ini. Pangeran kedua, kalian berani menghabisiku? Pernah berpikir bagaimana menjelaskannya pada kediaman jenderal dan juga pada Baginda? Di luar sana wabah sedang merajalela. Putri sulung dari kediaman jenderal sangat disayangkan harus tiada karena terinfeksi. Lagi pula siapa yang akan tahu kebenarannya? Benar-benar licik. Aku mengetahuinya. Bagaimana bisa dia baik-baik saja? Kamu tidak boleh datang ke sini. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi, Shu. Aku harus melindungimu. Adik keempat ternyata suka mengoleksi sampah ya? Wanita yang sudah tidak aku inginkan, malah kamu anggap sebagai permata. Kamu bicara apa? Berani sekali kamu? Kamu berani memukulku? Memang kamulah yang pantas kupukul. Aku akan menghabisimu, aku akan. Apa aku takut padamu? Mohon maaf Nona, pangeran bersikeras untuk datang, saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ini bukan salahmu. Demi menutup berita, saya telah mengepung tempat ini. Mohon beri perintah, Nona Chu. Ternyata kediaman Pangeran Jing yang agung malah dikomandoi oleh seorang wanita. Chu Nange, kamu berani memonopoli kekuasaan militer? Bukankah tadi pangeran kedua sudah mengatakannya? Saat ini wabah sedang mengamuk. Apapun yang aku lakukan, siapa yang akan tahu? Pengawal, pangeran kedua berhati mulia. Dia ingin membantu rakyat secara langsung. Ikat mereka berdua dan taruh di gerbang kota. Baik. Chu Nange, beraninya kamu. Di luar sekarang penuh dengan anjing gila yang menggigit. Kamu ingin Pangeran Yu sampai habis digigit oleh mereka? Ternyata kamu tahu cukup banyak. Memang baru setelah pisau melukai diri sendiri, kamu baru bisa merasakan sakitnya. Chu Nange, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Lepaskan aku, bolehkah? Bawa pergi. Chu Nange. Jangan. Jangan, Chu Jangan. Nange. Duduklah yang tenang. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu tadi? Jika mereka tahu kamu berubah seperti ini, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menghabisimu. Orang jahat, beraninya mereka menindas kakak. Aku akan menghajar siapapun yang kutemui.
Dirimu yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan sosokmu yang biasanya pendiam. Kakak, apa kamu sedang memujiku? Aku sangat menyukai kakak. Nona Chu. Mohon ampuni saya, Baginda. Bolehkah saya tahu ada keperluan apa, Tuan? Tempat tinggal tabib suci sudah ditemukan. Benarkah? Kalau begitu, Baginda, bukankah ada harapan baginya? Tidak mau, aku tidak mau. Cepat pergi dari sini. Tetapi tabib suci, nyawa beliau itu sangat penting bagi nasib seluruh rakyat. Rakyat? Rakyat lagi, apa hubungannya denganku? Jika kalian tidak pergi, aku akan memotong lidahmu. Enyah kalian. Sudahlah. Kupikir pria tua ini, ternyata kemampuannya hanya sebatas ini. Apa-apaan itu? Raja obat tabib suci. Dia hanyalah seorang penipu, dia takut tidak bisa menyembuhkan, lalu merusak reputasinya sendiri. Anak kecil yang kurang ajar. Siapa yang kamu ajak bicara tadi? Apakah kamu yang baru saja bicara? Penyakit sulit apapun, aku pasti pernah menemuinya. Ini jelas-jelas akibat racun santet. Ternyata, kamu takut dengan racun itu ya? Siapa bilang aku takut? Apa aku terlihat takut? Lalu kenapa berteriak sekencang itu? Kakak bilang, anjing yang sering menggonggong itu tidak menggigit. Kamu? Anak nakal, tunggu saja pembalasanku. Baiklah, kusembuhkan. Aku akan menyembuhkannya. Nanti kalau rasanya lebih buruk daripada hukuman, jangan salahkan aku. Masuklah. Benar-benar menjengkelkan. Ada banyak sekali jenis racun sihir, dan sihir darah ini adalah raja dari segala jenis racun sihir. Alasan mengapa racun ini sangat sulit diobati adalah karena sulitnya mencari tahu bahan yang digunakan untuk membuatnya. Saat darah beracun menyerang jantung, kita harus menggunakan energi dingin untuk menutup jalur jantung. Saat racun sudah meresap ke sumsum tulang, maka harus menggunakan hawa panas untuk memaksa darah beracun itu keluar. Tabib, mengapa napasnya semakin lama semakin lemah? Apakah ini benar-benar akan berhasil? Ramuan racun sihir ini ada beribu-ribu banyaknya, dan tidak ada orang yang sanggup bertahan sampai semua ramuannya dicoba. Nona, begitu saya melihatmu, saya tahu Anda telah menghadapi hidup dan mati, mengapa Anda masih begitu gigih? Dia sudah menjadi orang mati yang berjalan. Ikhlaskan saja dia pergi. Dia tidak boleh tiada. Tabib, pindahkan racun sihirnya padaku, biar aku yang mencoba racunnya. Nona, mengapa Anda begitu keras kepala? Apakah Anda tidak tahu, jika dilakukan seperti ini, Anda pun akan kehilangan nyawa. Dia adalah orang yang akan aku lindungi, dengan segenap hidupku dalam hidup ini. Saya mohon bantu saya, Tabib. Nona, di tangan saya tidak ada resep untuk racun ini. Jika ingin memindahkannya padamu, kecuali Anda membuatnya bangun, lalu membiarkan dia menggigitmu. Dia pernah menggigitku, dan setiap kali setelah mengisap darahku, kondisinya menjadi stabil. Dia pernah menggigitmu? Kenapa tidak mengatakannya sedari tadi? Berikan tanganmu padaku. Tahan sedikit. Ketemu. Ternyata Nona, darahmu adalah bahan terakhir dari obatnya. Aku bisa menyelamatkannya. Jadi, apa yang harus kulakukan? Nona, meskipun nyawamu terancam, apakah Anda tetap bertekad untuk menyelamatkannya? Nange? 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 Sepertinya, racun di tubuhmu sudah dibersihkan. Bagaimana dengannya? Dia ya? Aku tidak tahu keberuntungan apa yang kamu dapatkan di kehidupan sebelumnya. Dia rela menaruhkan nyawanya, demi keselamatanmu. Apa katamu? Nange? Nange? Bangunlah, Nange. Jangan goyang. Gu Jingsing, kamu sudah sadar. Dia tentu saja masih hidup. Kalian berdua karena sudah sembuh, jangan bermesraan di sini lagi. Jangan halangi pekerjaanku, cepat pergi sana. Obat ini bisa menyembuhkan wabah seluruh kota. Segera siapkan semuanya. Siap.
Pangeran. Posisinya terbalik. Dia belum mengambil resep obatnya. Aku akan membawakannya. Kenapa pangeran menghindariku? Setelah racunnya hilang, apa kamu tidak butuh kakak lagi? Akan aku hadapi satu persatu. Kakak apa? Aku tidak ingat. Kakak apa-apa? Kakak apa-apa? Aku tidak ingat. Membosankan. Gu Jingsing, aku masih lebih suka dirimu yang hanya berkata jujur. Di mana ini? Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Kembang apinya indah sekali. Gu Jingsing, kota Mingzhou akhirnya hidup kembali. Ini semua berkat dirimu, aku pun merasa hidup kembali. Apa katamu? Ini dari lubuk hatiku. Apa? Aku menyukaimu. Tidak dengar? Lebih keras lagi. Kukatakan, aku menyukaimu. Melapor, Baginda Ayahanda. Aku telah berusaha keras memohon, dan akhirnya berhasil meminta tabib sakti Saimu untuk turun gunung. Aku persembahkan resep penawar wabah ini kepada Ayahanda. Resep tabib sakti, ini adalah sebuah pencapaian besar. Aku akan memberimu hadiah yang pantas. Terima kasih, Ayahanda. Aku tidak meminta hadiah apapun. Aku hanya ingin meringankan beban Ayahanda. Kamu telah membantu memecahkan masalah mendesak ini, aku harus tetap memberimu hadiah. Katakanlah, apa yang kamu inginkan? Aku sudah lama menaruh hati pada Cunanga. Aku memberanikan diri memohon kepada Ayahanda untuk merestui pernikahan kami. Putri dari Jenderal Chu, dia adalah pasangan yang serasi. Baiklah, aku akan memutuskannya untukmu. Siapkan titah, berikan restu pernikahan. Terima kasih Putra Suci, terima kasih Putra Suci, terima kasih banyak Putra Suci. Mukjizat Putra Suci muncul kembali. Terima kasih atas penyelamatannya, Putra Suci. Bukan, aku adalah. Titah suci telah tiba. Cunange, dengarkan titah. Atas perintah langit dan keberuntungan, Kaisar bersabda, Putri Sang Jenderal, Cunange, yang lembut dan sopan, berbakat sekaligus rupawan. Pangeran Chengyu memiliki kepribadian yang luhur dan peduli kepada rakyat. Keduanya adalah pasangan yang serasi, maka secara khusus meresmikan pernikahan mereka untuk menjalin ikatan suci yang abadi dan memilih hari baik untuk menikah. Demikian titah ini. Cunange, silakan terima titah ini. Gu Chengyu ini benar-benar sampah yang licik. Jaga ucapan Anda, Pangeran. Ini adalah kehendak Baginda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengannya. Aku akan pergi menemui Ayahanda sekarang untuk memohon penarikan kembali titah ini. Pangeran, jangan gegabah. Kasim, mengapa Baginda tiba-tiba meresmikan pernikahan? Pangeran Yu telah menemukan resep penyembuh wabah, dan atas jasa meredakan wabah itu, dia melamar Nona Chu. Apa? Mohon Ayahanda mencabut kembali titah tersebut. Titah Kaisar telah diturunkan. Kamu pikir bisa ditarik begitu saja? Jangan-jangan Ayahanda harus menuruti perintahmu? Ananda tidak berani? Ananda ingin menggunakan jasa membasmi wabah ini untuk memohon kepada Ayahanda agar mengizinkan Cunange membatalkan pertunangan. Jasa membasmi wabah? Beraninya kamu merasa berjasa? Obat mujarab untuk wabah ini adalah hasil jerih payah Pangeran Yu. Memangnya apa jasamu? Wabah di Mingzhou telah memicu kemarahan rakyat. Sudah terlambat bagimu untuk memohon ampun. Dan kamu masih berani meminta imbalan? Mohon Ayahanda bijaksana. Resep obat itu jelas-jelas. Apa? Resepnya sudah lama aku serahkan kepada Ayahanda? Apakah kamu berniat mencuri jasa dariku? Resep itu jelas-jelas telah kamu curi. Apa kamu punya buktinya? Katanya Putra Langit yang terpilih, tapi tidak bisa memprediksi wabah. Bahkan resep pun tidak bisa kamu amankan. Siapa yang ingin kamu tipu? Apa yang dikatakan Pangeran Yu itu benar? Sepertinya status Putra Langit ini hanyalah sebuah tipuan.
Rakyat di Mingzhou semuanya bisa menjadi saksi. Sungguh berani kau, Gu Jingsing. Apa kau ingin pamer bahwa rakyat memihakmu? Kamu berani menghasut rakyat hanya untuk menekan ayahanda. Dasar anak durhaka. Raja Obat, tolong cepatlah sedikit, Baginda sedang menunggu Anda untuk menolongnya. Baik, baik, baik. Cunanga, nyawamu sendiri saja sudah terancam, siapa lagi yang ingin kamu selamatkan? Salam hormat, Permaisuri. Saya memiliki urusan mendesak untuk dilaporkan, mohon ampuni saya karena harus pamit sekarang. Aku telah menerima laporan rahasia, bahwa ayahmu bersekongkol dengan Dong Yi, dan berkhianat pada negara. Itu sama sekali tidak mungkin. Surat-surat ini adalah buktinya. Lihatlah sendiri. Di kehidupan sebelumnya, ayah difitnah melakukan pengkhianatan hanya karena surat-surat ini. Tampaknya untuk mengungkap kebenarannya, aku harus masuk ke sarang musuh. Cunangge, beberapa surat ini hanyalah sebuah awal. Namun jika kamu menikah dengan Pangeran Yu, maka kita akan menjadi keluarga. Jika tidak, keluarga Chu kalian tidak akan sanggup menanggung risikonya. Anak durhaka. Mohon redam amarah Anda, ayahanda. Kakanda pangeran kedua tidak punya perasaan kepada Cunangge. Dia ingin meminang Cunangge hanya untuk menghancurkan hidupnya. Lelucon macam apa ini? Bahwa Cunangge mencintaiku adalah fakta yang sudah diketahui semua orang. Atas dasar apa aku harus membatalkan pertunangan? Atau jangan-jangan kamu menginginkan calon kakak iparmu sendiri? Aku sudah mencintainya sejak kecil. Mengapa kamu menyebutnya sebagai menginginkan milik orang lain? Sebagai seorang pangeran, mencintai kakak ipar, apa itu pantas dilakukan? Keluarga kerajaan bertengkar demi seorang wanita? Apakah kalian ingin mengulang bencana besar Wuzhou? Mencintai? Apakah yang kamu cintai itu dirinya? Atau kekuatan militer milik keluarga Chu? Aku. Kamu memprovokasi rakyat dan masih menginginkan kekuatan militer? Apa sebenarnya tujuanmu? Kurang ajar. Tangkap pangeran durhaka ini dan beri dia 80 pukulan papan kayu. Laksanakan hukumannya. Anak kurang ajar. Harga diri keluarga kerajaan sudah habis kamu hancurkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mencintai seseorang dengan tulus? Apa salahnya? Bajingan terus pukul dia. Ayahanda, redamkan kemarahan Anda. Adik keempat, dia hanya sedang bingung saat ini. Adik keempat, cepat akui, kamu tidak mencintai Cunangge. Kamu hanya ingin melawanku saja. Aku mohon pada ayahanda untuk mengampunimu. Baik. Asalkan kamu mulai sekarang menghormatinya sebagai kakak iparmu. Aku tulus mencintai Cunangge. Mohon ayahanda mengabulkannya. Kamu anak durhaka, pukul dia lebih keras. Adik keempat, kenapa kamu harus mempersulit diri? Cunangge ditakdirkan menjadi milikku. Cepatlah mengalah. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Aku tulus mencintai Cunangge. Mohon ayahanda mengabulkannya. Gu Jingsing. Aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Aku tulus mencintai Cunangge. Mohon ayahanda mengabulkannya. Masih berani menjawab? Pukul dia dengan keras. Baginda, tolong berhenti menghukumnya. Cunangge, kamu datang di waktu yang tepat. Katakan pada saya wabah ini, siapa yang sebenarnya menyelesaikannya? Menjawab Baginda, saya bersedia memberikan kesaksian untuk Pangeran Yu. Orang ini adalah tabib sakti Saimu. Mengenai alasan dibalik permohonan obat ini, Baginda akan tahu setelah bertanya padanya. Tabib Saimu? Apakah itu orang yang bisa menyelamatkan nyawa di ambang maut? Tabib sakti Saimu yang tidak pernah menunjukkan dirinya itu? Dulu Baginda berusaha keras mengajaknya memimpin rumah sakit kerajaan, tapi semuanya ditolak olehnya. Tabib Saimu, sebenarnya siapa yang mengundang Anda untuk turun tangan dan menyelesaikan wabah kali ini? Menjawab Baginda, biarkan saya memeriksanya dengan teliti. Tentu saja sosok yang sangat menjunjung tinggi keadilan ini, yaitu Pangeran Yu. Sebenarnya saya merasa malu, saya sebenarnya tidak pernah mau berurusan dengan dunia luar. Namun, Pangeran Yu rela mencoba racun dengan tubuhnya sendiri, dan rela menanggung derita ratusan racun yang menggerogoti hati. Hal inilah yang akhirnya menggerakkan hati saya. Demi menciptakan obat penawarnya, dia masuk ke dalam gerbang neraka sebanyak ratusan kali. Pangeran Yu, benar-benar, sosok yang sangat mulia dan heroik. Ternyata benar-benar Pangeran Jing telah memutarbalikkan fakta, benar-benar tidak tahu malu, masih berani mengaku-ngaku sebagai putra suci. Pangeran Yu demi rakyatnya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya, dia sungguh berhati murni dan sangat baik. Gu Jingsing, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku benar-benar salah menilai kamu. Cheng Yu, aku pasti akan memberimu penghargaan yang layak. Apakah kesehatanmu sudah pulih? Asalkan ayahanda sehat dan rakyat sejahtera, kondisi tubuhku, walaupun terasa sakit setiap hari, bagai digigit ratusan serangga, aku akan tetap rela berkorban. Baginda, saya turun gunung kali ini, memang dikhususkan untuk mengantarkan obat untuk Pangeran Yu. Sudah selesai. Pangeran Yu. Tidak, 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 tidak.
Hanya dengan meminum pil penambah tenaga 10 sempurna ini, pasti bisa menghilangkan rasa sakit seperti dikerubungi 100 serangga di hati, bahkan bisa membuat Anda sehat bugar layaknya dewa. Jangan dimuntahkan. Jangan dimuntahkan. Baginda, Raja Obat ini sudah terbiasa menguji obat pada tubuhnya sendiri. Kotoran di tubuhnya ini memiliki khasiat yang luar biasa. Anda tidak boleh memuntahkannya. Benar, kalau tidak, aku harus menggosoknya lagi. Putra kedua, apa yang terjadi denganmu? Tua bangka, siapa yang kamu panggil putra kedua? Kamulah yang putra kedua. Aku adalah calon putra mahkota di masa depan. Ketika kalian melihatku, mengapa tidak segera berlutut? Baginda Pangeran Yu, ada apa dengannya? Aku salah memberinya obat. Yang kugosok tadi adalah pil kejujuran. Setelah memakannya, dia hanya bisa mengatakan yang sejujurnya. Baginda, cepat muntahkan. Baginda Pangeran Yu begitu tulus demi negara dan rakyat, sampai menguji obat dengan tubuhnya, mengapa harus takut berkata jujur? Benar? Mohon Baginda ceritakan lebih banyak pada kami mengenai bahaya yang dihadapi, serta keberanian Anda, Baginda Raja, berikanlah banyak penghargaan untuknya. Berisik sekali. Tubuhku ini begitu berharga, mana mungkin aku seperti si bodoh Gu Jingsing ini, pergi ke tempat yang terpencil dan gersang seperti itu, menguji racun dengan tubuh sendiri, hanya demi menolong rakyat jelata. Berapa sih harga nyawa rakyat jelata? Apa bisa dibandingkan dengan kemuliaan jempol kakiku? Hidup atau mati mereka? Apa hubungannya denganku? Apa? Jangan-jangan, apa yang dikatakan Pangeran Yu sebelumnya hanya omong kosong belaka, yang benar-benar mengambil risiko mencari obat, adalah Pangeran keempat? Katakan yang sejujurnya padaku, resep obat ini sebenarnya kamu yang mencarinya atau bukan? Siapa yang memintanya? Gu Jingsing, yang memintanya. Aku. Ayahanda Kaisar, bukankah Anda sudah memberikan hadiah kepada putra Anda ini? Beraninya kamu mengatakannya. Kamu baru saja mengakui sendiri, telah mengambil keuntungan atas nama orang lain dari jasa putra keempat. Ayahanda Kaisar, mohon ampuni putra Anda ini. Putra Anda tahu telah bersalah. Apa menurutmu rasa malu hari ini belum cukup? Jika bukan karena hasutanmu, aku tidak akan salah menyalahkan putra keempat. Hukuman 80 pukulan hari ini seharusnya dijatuhkan padamu. Ayahanda Kaisar, putra Anda sejak kecil sering sakit-sakitan. Jika hukuman ini sampai berakibat fatal, yang akan bersedih adalah Anda dan Ibu Ratu. Adik keempat, kakak meminta maaf kepadamu. Kamu sangat murah hati. Kali ini tolong maafkan kakak. Cunange tidak aku inginkan lagi, aku berikan padamu. Dia bukanlah barang, bukan giliranmu untuk memberikannya. Aku pasti akan menghukum hal ini dengan tegas. Putra keempat, hari ini kamu sudah menderita. Pulihkanlah dirimu dengan baik. Aku akan memanggil tabib sakti untuk mengobatimu. Tenang saja, aku akan segera menarik titah untuk membatalkan perjodohannya dengan putra kedua. Baginda, hamba bersedia menikah dengan Pangeran Yu. Cunange, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Pangeran Yu, bukan dengan Pangeran Jing? Benar, orang yang ingin aku nikahi adalah Baginda Pangeran Yu. Hanya dengan cara ini, aku bisa menyelidiki siapa sebenarnya orang yang bersekongkol dengan Dong Yi. Baginda, aku masih punya sebutir obat di sini. Cinta memang sangat berharga, tapi nyawamu jauh lebih penting. Jangan sampai terbawa emosi. Ayahanda, itu adalah perkataannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Adik keempat hanya bertepuk sebelah tangan. Dia sangat egois sampai berani merebut orang. Hukuman pukulan papan ini memang layak dia dapatkan. Kamu masih berani bicara? Hari ini tingkah lakumu sungguh buruk. Bertikai dengan saudaramu sendiri, aku pasti akan menghukummu dengan berat. Sampaikan perintahku. Pangeran kedua, didenda gaji selama 3 bulan, dan harus merenungkan kesalahannya di rumah. Ayahanda, kamu masih mau membela diri? Jika bukan karena melihat dirimu yang sering sakit-sakitan sejak kecil, aku seharusnya sudah memberimu 100 pukulan papan. Dasar kamu anak kurang ajar. Jing'er, apakah kamu punya keberatan terhadap keputusan ayahmu ini? Hamba tidak berani, Ayahanda. Kamu memang anak yang bijaksana. Hari ini kamu sudah merasa terbebani. Aku akan memberikan kompensasi yang pantas. Kamu juga sudah sampai pada usia untuk berkeluarga. Aku akan memberikan putri pejabat sensor kepadamu untuk dinikahi. Kalian dua bersaudara akan melangsungkan pernikahan di hari yang sama. Nange, aku tidak akan menikahi putri sensor itu. Cunange, waktu itu kamu mengusirku dari kediaman jenderal. Apa kamu pernah berpikir akan ada hari ini? Setelah segala yang terjadi, akhirnya kamu menangis dan memohon untuk menikah denganku. Apa kamu merasa malu? Apa kamu tidak punya harga diri? Jangan terlalu percaya diri. Aku setuju menikah denganmu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu yang ingin menikahiku? Jika ingin masuk ke kediaman Pangeran Yu, jangan lupa penuhi 3 syaratku. Pertama, setelah menikah, di hadapan publik kamu adalah permaisuri, tapi orang yang kucintai adalah Yue Er. Jadi,
Di dalam kediaman Pangeran Yu, kalian berdua berstatus sama. Baiklah. Kedua, setelah menikah, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi aku dan UER suka bepergian menyusuri alam. Jadi, kamu harus membantu kami mengasuh anak-anak. Jika anak-anak menangis, lapar, atau sakit, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Boleh. Ketiga, kediaman Pangeran Yu akan dikelola oleh UER karena kamu tidak ada pekerjaan. Maka, semua harta maharmu, semuanya menjadi milik UER. Di dalam kediaman Pangeran Yu ini, kamu harus mengutamakan UER. Atas dasar apa kamu menghinanya seperti ini? Syarat ini, jika kamu tidak setuju, maka aku akan melaporkan pada Ayahanda Kaisar bahwa kamu menentang perintahnya. Kamu mau setuju atau tidak? Aku akan menghabisimu. Baiklah, aku menyetujui semuanya. Tuan, Kamu tidak boleh menikah dengannya. Kamu bukan dia. Pergi sana. Pelayan, siapkan arak dan hidangan terbaik untukku. baik Tuan. Adik keempat, Kenapa Nange sampai mau menikah denganmu? apa kamu sudah gila? Kenapa Nange bisa menikah denganmu? Katakan. Aku tidak melakukan apa-apa kok. Cunanga, dia memang ingin menikah denganku. Dia hanya menginginkan tubuhku dan ingin menjadi permaisuriku. Kamu tidak pantas. Setelah aku mendapatkan kekuatan militer keluarga Chu, aku tidak keberatan memberikannya padamu untuk dimainkan. Baginda. Nange, Gu Jingsing, apa kamu belum puas membuat keributan? beraninya kamu di hadapanku? Melindunginya. Baginda, tempat ini banyak orang yang mengawasi. Jangan sampai terbawa emosi. Baginda, Dia berani memukulku? Tangkap dia. Pangeran Jing, Ikut denganku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Tolong hargai diri Anda sendiri, Baginda. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Bukankah kamu pernah bilang akan membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan? Tahta tertinggi yang aku janjikan, pasti akan aku serahkan kepada Anda, Baginda. Aku tidak pernah menginginkan tahta tertinggi itu. Yang aku inginkan, sejak dulu hanyalah dirimu. Kamu tidak boleh melepaskannya. Setiap kali kamu melepasnya, aku akan memakaikannya kembali untukmu. Dengan melihatnya setiap hari, itu sama seperti kamu melihat diriku. Aku sudah memiliki tunangan, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak peduli semua itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Jingsing, apakah kamu sudah gila? Bukannya kamu memang ingin membuatku gila? Maafkan aku. Mulai sekarang aku hanya akan jujur dari lubuk hatiku. Nange, tolong jangan tinggalkan aku. Aku adalah milikmu, bolehkah? Gu Jingsing, aku adalah calon kakak iparmu. Apa yang harus saya lakukan agar Baginda bersedia melepaskanku? Karena kamu tidak ingin berurusan denganku? Lalu mengapa dari awal kamu mengusikku? Baginda sudah sangat mabuk, pulanglah dan segera istirahat. Nange, meskipun harus menentang perintah kaisar, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengannya. Bawakan satu botol arak lagi. Seorang pangeran yang terhormat, bisa-bisanya mabuk seperti ini saat datang menjemput pengantin, di mana tata kramanya. Kasihan UR kami, malah harus dijodohkan dengan pria bajingan semacam ini.
Ayo pergi. Gu Jingxing ternyata masih belum datang untuk merebut pengantin. Kalian, semua dengarkan baik-baik. Begitu Gu Jingxing mulai melancarkan aksinya, tuduhan bahwa dia menentang perintah kaisar akan langsung sah. Baik. Baginda, pinggangku pegal sekali karena duduk terus. Maaf membuat UR menderita, nanti aku akan memijatmu. Lambat sekali. Jika memang kalian tidak rela melepaskannya, lebih baik tidak usah menikah saja. Akan kulaporkan pada kaisar bahwa keluarga Chu ingin memberontak. Kau? Waktunya sudah tiba. Naik ke tandu. Baginda, di depan sana tiba-tiba ada batu raksasa yang menghalangi jalan. Kami sedang berusaha menyingkirkannya. Kami mohon Baginda bersedia menunggu di sini. Gu Jingxing, akhirnya kau mulai beraksi. Apa yang terjadi? Baginda, batu besar ini muncul dengan aneh. Waspadalah, ini jebakan. Memang itu yang aku inginkan. Dia masuk ke jebakanku. Adik keempat. Bertemu dengan kakak tertuamu, kenapa kamu tidak memberi hormat? Setelah hari ini, Chu Nange akan menjadi wanitaku. Kelak, kekuatan militer kediaman jenderal akan menjadi milikku, dan tahta putra mahkota juga akan menjadi milikku. Oh benar? Bagaimana aku bisa lupa mengatakannya? Seluruh raga Chu Nange juga sudah menjadi milikku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Jika adik keempat sangat tidak rela melepaskan Chu Nange, bagaimana kalau aku menceritakan kepadamu segala detail peristiwa setelah pernikahan agung kita, tentang bagaimana aku mendekapnya erat, melepaskan seluruh pakaiannya, dan bagaimana aku memiliki dirinya sepenuhnya, membuatnya begitu bahagia dalam dekapanku. Atau, setelah aku sudah merasa cukup dengan tubuhnya itu, aku akan memberikannya kepadamu untuk bermain. Bagaimana menurutmu? Aku akan menghabisimu. Semua orang yang ada di sini, semuanya menjadi saksi. Gu Jingxing berniat menentang perintah untuk merebut pengantin, serta mengkhianati ayah dan mencelakai kakaknya. Cepat, segera habisi dia. Pangeran kedua, tunggulah sebentar. Suamiku sedang dalam keadaan mabuk. Harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Ternyata kamu? Pangeran kedua, tunggu sebentar. Suamiku sedang mabuk. Janganlah Baginda menyalahkannya. Surat ini palsu. Aku, keluarga Chu, sangat setia. Bagaimana mungkin aku berkhianat? GR, ayahmu inilah yang mencelakaimu. Ayah, karena aku sudah menyetujui hal ini, tekadku sudah bulat. Jika begitu, terserah padamu. Nona Chu, saya datang ke sini hari ini, memberanikan diri memohon kepada Nona Chu agar merestui saya dan pangeran kedua. Ini adalah masalah yang bisa membuat kepalamu dipenggal. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Sejak festival Lentera saat pangeran kedua menyelamatkanku, aku telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya, dan bersumpah dalam hidup ini hanya akan menikah dengannya. Itulah sebabnya aku memohon pada ayah untuk memintakan restu pernikahan untukku. Tak disangka, aku malah diberikan kepada pangeran keempat. Tetapi masalah pertukaran pasangan ini sangatlah berbahaya. Merencanakannya sekarang sepertinya sudah terlambat. Aku punya cara. Asalkan Nona Chu mau bekerja sama setelah pernikahan, aku akan menanggung seluruh kesalahannya sendiri dan tidak akan melibatkan Nona Chu. Apa caranya? Nona Chu. Nona Chu, maafkan atas kelancangan saya. Tidak jadi merebutnya. Bukan begitu? Kamu tidak jadi merebut pengantinnya? Ayahanda kaisar yang memberikan pernikahan ini, sebagai seorang pangeran, seharusnya aku patuh. Aku tidak akan merebutnya lagi. Tunggu dulu. Apa kamu tidak akan merebut mempelainya?
Tidak lagi. Tapi, mengapa? Cunange kan ada tepat di sini. Kakak Kaisar sekarang tidak akan bisa menuduhku bersalah, kan? Jika tetap ingin beradu fisik, bukankah itu namanya menyakiti saudara sendiri? Cunange, dia begitu mengkhianatimu, apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Kuberikan ucapan pada Kakanda Pangeran kedua. Selamat menempuh hidup baru. Bantu Nyonya naik ke tandu. Pernikahan berlanjut. Apa rencananya berjalan lancar? Semua pengangkat tandu adalah orang-orang kita dari Dongyi, tapi soal menukar tandu pengantinnya apa benar-benar tidak akan memberitahu Pangeran Yu? Tidak perlu. Si bodoh itu hanya akan merusak rencanaku. Asalkan aku berhasil menghabisi Pangeran Jing, tahta ini akan menjadi milik Dongyi kita. Pangeran, jalannya sudah dibersihkan. Angkat tandunya. Nange, kamu tidak tahu, saat aku tahu bahwa orang yang akan kunikahi adalah dirimu, betapa gembiranya aku. Sebenarnya, sejak aku masih muda, aku sudah menyukaimu. Tapi kamu selalu saja mengabaikan keberadaanku. Bahkan menyukai Pangeran Yu yang, seperti kodok buruk rupa itu. Meski belakangan ini ada sedikit hambatan, tapi sebenarnya aku merasa sangat senang. Asalkan bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Nange, akhirnya aku bisa menikahimu. Nange. UER, kamu akan segera menjadi permaisuriku. Pangeran Yu? Bagaimana bisa tandu Pangeran Jing sampai ke kediaman Pangeran Yu? Cepat biarkan aku melihatnya. Kenapa kamu yang ada di sini? Di mana Nange? Baginda Raja Jing benar-benar sangat setia pada cintanya. Nyawamu sudah di ujung tanduk, tapi masih saja mengkhawatirkan orang lain. Apakah Gu Chengyu yang mengirimmu untuk menghabisiku? Si bodoh itu, mana mungkin dia punya nyali. Dia butuh alasan untuk menghabisimu, tapi kami berbeda. Pangeran keempat, salahkan dirimu karena telah menghalangi jalan kami. Aku minta maaf. Lalu di mana Nange? Di mana dia? Bicara. Cepat katakan. Cunange tentu saja ada di kediaman pangeran. Yu saat ini mungkin saja dia sudah disiksa oleh Pangeran Yu sampai keadaannya sangat mengenaskan, kan? Pengawal, awasi wanita ini baik-baik. Jika kamu pergi sekarang, semuanya sudah terlambat. UER, sebentar lagi kamu akan menjadi putriku. Cepat biarkan aku melihatmu. Pangeran, kita bahkan belum melakukan upacara pernikahan. Jika penutup wajah ini dibuka sekarang, itu tidak membawa keberuntungan. Ternyata UER berpikir sangat teliti. Cunange, bukankah biasanya kamu sangat banyak bicara? Kenapa? Hari ini kamu hanya diam saja? Aku. Bukankah itu Baginda Pangeran Jing? Cepat lihat. Kenapa dia bisa ada di sini? Lepaskan dia. Gu Jingsing, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah tahu, kamu tidak bisa merelakan Cunange. Pengawal, kemari. Tapi adik keempat, karena kamu sudah sampai di sini, lebih baik kita saksikan bersama malam pertama kami. Bagaimana? Lepaskan dia. Kalau begitu berlututlah. Dan mohon padaku. Aku mohon padamu. Lepaskan dia. Berlutut. Tapi, aku juga tidak tahu, di antara kedua orang ini mana yang merupakan Cunange. Suasana hatiku sedang baik hari ini, aku berencana untuk tidur bersama dulu, baru kemudian membuka cadarnya. Bagaimana kalau kamu menunggu sebentar? Dasar rendah. Jika kamu menyerang sekarang, kamu sudah pasti akan kalah jumlah. Itu sangat membosankan. Bagaimana kalau begini, aku akan bertaruh denganmu, asalkan kamu bisa memilih Cunange di antara kedua pengantin ini. Aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Bagaimana menurutmu? Aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Aku pilih dia.
Kebetulan sekali, aku juga memilih dia. Sungguh kebetulan, aku juga memilihnya. Nange. 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 Pangeran Jing tidak bisa memiliki cintanya, hingga cintanya berubah menjadi benci. Di malam pernikahan ini, dia menghabisi kakak dan kakak iparnya sendiri. Pengawal, berikan dia hukuman di tempat. Kamu menghabisi orang tak bersalah? Apa kamu benar-benar mengira dunia ini sudah tidak ada hukum lagi? Baginda Kaisar tiba. Berdirilah. Terima kasih, Baginda. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani melakukan kekerasan di kediaman Pangeran Yu? Ayahanda, Anda harus memberikan keadilan untukku. Hari ini aku baru saja menikahi Nange, tapi dia malah dicelakai oleh adik keempat hingga tiada. Putra kedua, jelaskan semuanya. Pangeran keempat telah menghabisi Cunange? Cunange bersikeras menikahiku. Adik keempat. Adik keempat dia. Terobsesi karena cintanya tak terbalas, sampai rela datang ke kediaman Pangeran Yu untuk merebut orang. Aku dan Nange menolak keras sampai akhir. Lalu dia menggunakan sebilah pisau, dan membuat Nange tiada. GR sayang. Ayahanda tolong bijaksana. Apa yang dikatakan Pangeran Yu? Semuanya bohong. Kebohongan apa yang aku katakan? Jika kamu berani, beritahu Ayahanda. Orang-orang ini, bukankah kamu yang menghabisi mereka? Iya. Kamu datang ke kediamanku. Kediaman Pangeran Yu, bukankah untuk merebut orang? Iya. Tapi, merebut paksa istri kakak sendiri, jelas melanggar nilai moral. Dia bahkan menghabisi seluruh penjaga. Benar-benar, sangat gila dan kejam. Baginda, kejahatan Pangeran Jing sungguh berat, mohon beri hukuman tegas, untuk menegakkan hukum negara. Kenyataannya bukan seperti itu. Masih berani berdalih? Jika bukan karena aku dan Baginda datang kemari, apa mungkin kamu juga berniat menghabisi kakakmu sendiri? Benar-benar keterlaluan. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak bersalah. Kamu? Aku hanya mengambil kembali istriku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Lihat itu. Dia mengakuinya. Dia memang menginginkan Cunange. Dia menginginkan kekuasaan militer. Dia sama sekali tidak menghormati Anda, Ayahanda. Dia telah melanggar titah Baginda, dan berani membangkang. Kakanda Pangeran kedua tidak perlu terburu-buru untuk menyalahkan aku. Aku bilang itu wanitaku. Berarti wanita yang diberikan oleh Ayahanda untukku. Mana Cunange? Ternyata dia tidak dihabisi oleh Baginda. Sayang sekali membuat Baginda kecewa. Cunange. Kenapa bisa kamu? Tidak. Di mana UR? Ini sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Lapor Baginda. Pangeran Yu bersekongkol dengan Dongi itu. Ingin memanfaatkan malam pernikahan. Menukar tandu pengantin. Untuk menghabisi pangeran keempat. Sungguh hati yang sangat kejam. Apa? Baginda Pangeran Yu memaksa saya dan keluarga Yu itu menjadi istri sederajat untuk menikah di saat yang sama. Di permukaan seolah-olah ingin menghina saya, keluarga Chu, tapi secara sembunyi-sembunyi, dia berkomplot dengan selir itu, menukar tandunya, hanya untuk mencelakai pangeran keempat. Kamu bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak tahu. Soal urusan tandu itu, lalu kenapa selirmu bisa muncul di kamar pengantinku? Dan berusaha menghabisiku? Menghabisi? Jika dia berhasil melakukannya, maka Pangeran Jing tidak akan ada lagi di dunia ini. Ayahanda Kaisar hanya akan memiliki dirimu sebagai satu-satunya putra. Jika rencananya gagal, dan Pangeran Jing pergi ke kediaman Pangeran Yu, kamu akan menjebaknya karena merebut kakak ipar secara paksa dan membuatku kehilangan nyawa. Dengan begitu, dia juga akan tamat. Lucu sekali. Bagaimana mungkin aku mengutus UR, wanita selemah itu, untuk melakukan hal sekeji itu? Kata-katanya ada benarnya? Nange, hal ini sepertinya hanya sebuah kesalahpahaman. Jika kamu tidak punya bukti yang nyata, jangan pernah menuduh adikmu seperti itu. Ayahanda Kaisar, Ananda memiliki buktinya. Ayahanda Baginda, ini adalah keluarga Yu senjata rahasia yang digunakan untuk menyerangku. Senjata rahasia ini adalah buatan Dong Yi. Dong Yi? Kamu bicara omong kosong. Sebelumnya aku tidak mengerti. Mengapa Yu Lanyue ingin menghasut Gu Chengyu untuk mengkhianati negara? Ternyata aslinya dia adalah orang Dong Yi. Sejak awal dia mendekati Gu Chengyu hanya demi mencuri negara ini. Mohon Baginda teliti dengan bijak. Pada senjata rahasia ini, apa yang terukir di sana?
Lambang keluarga, Ksatria Dongyi. Sebagai seorang pangeran yang terhormat, dia justru mencari seorang mata-mata Dongyi untuk menjadi selir. Sungguh konyol. Baginda, Pangeran Yu telah bekerja sama dengan pihak asing. Ini benar-benar kejahatan yang sangat besar. Mohon hukum dia dengan tegas. Kalian para orang tua bau tanah, jangan harap bisa mengadu domba aku dan ayahku. Lapor Baginda, telah dipastikan bahwa seluruh prajurit kediaman-kediaman Pangeran Yu semuanya baik-baik saja. Baginda, Pangeran Yu berulang kali membuat masalah, dan sekarang bahkan membahayakan keselamatan negara. Jika tidak dihukum dengan tegas, bagaimana rakyat bisa hidup dengan tenang? Jika Baginda terus bersikap lunak, hamba yang tua ini akan bersedia mengabdi sampai akhir hayat. Kami semua bersedia memberikan hidup kami untuk membuktikannya. Pengawal, seret putra pembangkang ini dan jebloskan ke penjara istana. Ayahanda. Ayahanda. Ananda difitnah. Ananda difitnah. Ayahanda. Ayahanda. Dan buat dia diam. Ananda difitnah. Ayahanda. Ayahanda. Pangeran keempat, kali ini telah berjasa besar lagi. Hadiah apa yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Ananda. Apa yang Ananda lakukan? Semuanya murni dari hati, bukan demi imbalan. Hebat, sungguh tulus. Pangeran Jing yang sangat berbakat dalam segala hal, tindakannya pun memiliki karisma seperti Baginda dulu, sungguh sosok yang sangat berguna bagi negara. Hari ini, aku akan menyerahkan seluruh negeri ini padamu. Ayahanda. Carilah hari yang baik, laporkan ke kuil leluhur, berikan piagam emas, tetapkan Pangeran Jing sebagai putra mahkota. Cepat bangunlah. Putra mahkota, kuharap kamu meneruskan tekadku, mengemban amanat langit, melindungi wilayah negeri kita, dan menyejahterakan rakyat. Selamat kepada Pangeran Putra Mahkota. Hiduplah Putra Mahkota ribuan tahun lamanya. Gu Jingsing, negeri ini akhirnya berhasil aku rebut untukmu. Tuan, bawahanmu terlambat datang? Misi pembunuhan gagal. Pangeran Yu dikurung di penjara pusat. Bawahan sudah mengumpulkan 50.000 prajurit Dongyi, hanya menunggu perintah dari Tuan. Bagus. Masih ada satu orang lagi yang bisa kita manfaatkan. Pengawal. Jangan berteriak. Mereka semua sudah aku buat pingsan. Dasar wanita pemberontak, kamu sudah mencelakai putraku, sekarang, apakah kamu ingin mencelakaku juga? Aku kesini untuk membantu Anda, Ratu. Lagi pula, kita berdua ingin Pangeran Yu naik tahta, bukan begitu? Tidak mungkin. Dia sudah dikurung di penjara bawah tanah. Seluruh menteri sedang marah. Ayahanda Kaisar, tidak mungkin membebaskannya. Lalu kenapa? Selama Anda mau bekerja sama denganku, aku dari Dongyi tetap bisa membuatnya naik tahta kembali. Kelak sebagai pemimpin dunia, dia akan tetap menghormatimu sebagai ibu suri. Saat itu tiba, Anda akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh dunia. Hidup dalam kemuliaan yang luar biasa. Aku sungguh meremehkanmu selama ini. Siapapun di luar sana, aku lapar. Siapkan arak dan hidangan enak untukku sekarang. Aku sudah sangat lapar. Diamlah. Lancang, beraninya bicara begitu padaku? Percaya atau tidak, hanya dengan satu jari, aku bisa menghabisimu. Gu Chengyu, kamu benar-benar tidak tahu diri dan tidak mengenal batasan. Kenapa kalian ke sini? Jangan merasa senang dulu, ayahanda sangat menyayangiku, posisi putra mahkota pasti akan menjadi milikku. Ternyata Pangeran Yu belum tahu bahwa Baginda sudah menobatkan putra mahkota. Pangeran putra mahkota sengaja datang mengunjungimu hari ini. Putra mahkota? Putra mahkota bisa dinobatkan dan bisa dicopot. Aku masih punya ibu ratu akan membantuku. Sekarang seluruh anggota istana sangat ingin memutus hubungan denganmu. Kamu sudah menjadi anak yang dibuang. Mustahil. Kamu bohong padaku, kan? Itu tidak mungkin. Gu Chengyu, tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu atas semua hal yang pernah kalian lakukan. Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang mau kamu perbuat? Biar ku beritahu, aku ini adalah Pangeran Yu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Nange, ayo kita pergi. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku.
Pangeran. UER. UER. Aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkanku sendirian. Saya telah mengumpulkan 50.000 tentara perkasa Dongyi untuk Anda. Anda ingin aku melakukan pemberontakan? Apa maksudmu dengan berontak? Kamu memang memiliki garis keturunan Dongyi. Apa? Ibu kandungmu adalah tuan putri persembahan dari negara Dongyi saya. Kami memilihmu, itu, karena garis keturunanmu. Permaisuri itu hanya ingin memanfaatkanmu saja. Sekarang Gu Jingsing sudah berkuasa, kamu tidak punya peluang menang di kerajaan Xiao. Sedangkan aku, bisa membuat pasukan besar Dongyi untuk melayanimu. Gu Chengyu, apakah kamu ingin menjadi arwah yang tiada dengan tidak adil di kerajaan Xiao? Atau menjadi Raja Dongyi? Dan menjadi satu-satunya pemilik dunia ini? Pilihlah sendiri. Aku pilih dunia ini. Baginda, Ada apa? gawat Baginda. Permaisuri dan wanita iblis Dongyi itu telah bersekongkol membobol penjara. Sekarang Pangeran Yu sudah membawa 50.000 tentara Dongyi untuk menyerang istana. Apa? Kasim Wang, cepat lindungi Baginda untuk pergi lewat jalan rahasia. Bawakan pedang pusakaku. Jing Er, aku berikan pedang pusaka ini padamu, bantulah aku menyelesaikannya. Jika keadaan aman, aku akan menyerahkan tahta kepadamu. Aku pasti akan memegang amanah semua orang dan mempertahankan gerbang istana sampai titik penghabisan. Bagus. Seluruh prajurit, dengarkan perintahku. Ikuti aku dan pertahankan gerbang istana. Baik. Pergi, Nange, ambilkan stempel kerajaan milikku. Baik. Suku biadab yang lancang. Masih tidak mau menyerah juga? Yang harus menyerah adalah kalian. Pengalihan isu yang bagus. Taktik ini aku pelajari dari kalian orang Han. Sekarang Kaisar ada di tanganku. Cepat serahkan stempel pusaka kerajaan itu. Segeralah menyerah. Putra kedua, kita bisa bicarakan ini baik-baik? Wilayah kekuasaan ini, pada akhirnya akan menjadi milik Dongyi kami. Itu belum tentu. Belalang menyambar mangsa, tapi ada burung gagak di belakangnya. Kamu belum benar-benar menguasainya. Sekarang belum terlambat untuk mempelajarinya. Berhenti. Gu Chengyu, kamu segera habisi kaisar busuk ini. Kamu berani menghabisi ayahmu sendiri? Jika kamu berani melukainya, maka aku akan menghabisimu. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan menghabisimu. Jika kamu berani melukainya sedikit saja, akan kubuat perhitungan dengan seluruh klan Dongyi. Apa tangan kalian tidak pegal? Bagaimana kalau begini? Aku hitung sampai 3, lalu kita turunkan pedangnya bersama-sama. Aku rasa itu ide yang bagus. Konyol sekali. Siapa yang mau mendengarkan wanita licik sepertimu? Aku setuju. Baiklah, turunkan saja. 3, 2, 1. Suku Dongyi sungguh penuh tipu daya dan licik. Benar-benar orang rendahan yang pengecut. Sedangkan kerajaan Xiao Bangsa Han tidak bisa memegang janji, kalian pun tidak jauh berbeda. Serahkan stempel kekaisaran. Lepaskan ayahanda. Kamu hanya mengkhawatirkan kaisar. Lalu bagaimana denganku? Cunange, sekarang kerajaan Xiao sudah pasti kalah. Sekeras apapun kamu berusaha, itu semua tidak ada artinya. Jika sekarang kamu menyesal dan ingin memihakku, masih belum terlambat. Selama kamu meletakkan senjatamu, aku tidak akan mempermasalahkan yang lalu. Selain itu, aku akan menjamin kemakmuran dan kekayaan untuk keluarga Chu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bisa memegang kata-katamu? Cunange? Apakah semua janji setiamu itu hanya omong kosong belaka? Jika itu yang kamu pikirkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu bilang kamu akan selalu memilihku. Ternyata semuanya kebohongan. Aku salah, puas. Tadinya aku berpikir bersamamu bisa memberiku kemewahan, tidak disangka aku memilih orang yang salah. Kamu wanita kejam. Jangan bertengkar. Cunange, jika kamu benar-benar ingin menyerah, cepat habisi dia. UER. Kamu menjebakku lagi. Ini namanya, dalam perang boleh saja licik. Cih, bahkan jika aku sudah tiada, wilayah ini akan tetap milik Dongyi kami. Hanya sisa prajurit Dongyi saja. Mana mungkin bisa melawan pasukan keluarga Chu milikku? Mustahil. Gawat,
Jenderal Besar Pelindung Negara dan Chu Yunlai memimpin 100.000 pasukan keluarga Chu dan sudah membuat seluruh prajurit kita bertekuk lutut. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Anak durhaka, aku akan mengurungmu selamanya di penjara, dan kamu akan dihukum cambuk setiap hari. Ayahanda, anakmu ini tahu telah bersalah. Ayahanda? Pengawal, bawa dia pergi. Ayahanda, anakmu ini sudah salah. Ayahanda. Aku akhirnya berhasil mencegah tragedi di kehidupan sebelumnya, dan melindungi orang yang berharga bagiku. Ayahanda, maafkan saya karena terlambat datang untuk melindungi Ayahanda. Kamu melakukan hal yang hebat, sepertinya aku sudah menua. Putra Mahkota, dengarkan perintahku. Putra Mahkota Jingsing telah menyelamatkan situasi di saat genting dan sangat peduli pada rakyat. Hari ini, tahta ini akan aku berikan kepada Putra Mahkota. Aku akan menjadi kaisar senior dan beristirahat di Istana Qingning. Terima kasih, Ayahanda. Berdirilah. Baginda, ini adalah ruang kerja kerajaan. Orang lain akan melihat kita. Di sini tidak ada Baginda. Yang ada hanyalah aku. Bagaimana kalau kamu memberiku status yang resmi? Aku bahkan memberikan seluruh negeri ini sebagai mas kawin. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Geli sekali. Apa yang sedang kamu tulis? Menuliskan semua hal yang ingin kuberikan padamu. Nange, aku adalah milikmu. Kaisar baru telah naik tahta, negeri ini kini aman dan damai, seluruh rakyat telah bersatu, mengangkat Chunange sebagai permaisuri pelindung negeri, menganugerahkan kereta tandu Phoenix, dan menetap di istana Changqiu. Hidup Baginda Raja, semoga permaisuri panjang umur. Berharap untuk selalu bersama bagai sepasang angsa? Dan tidak akan pernah terpisahkan hingga 100 tahun.